orang Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember tidak dengan keyakinan atau dengan kepercayaan bahwa Yesus memang lahir pada tanggal 25 Desember. Dan tanggal itu ada kaitannya atau hubungannya dengan hari raya kafir. Dan karena itu juga maka gara-gara ada kaitan dengan hari raya kafir, maka sejumlah gereja atau orang Kristen menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja termasuk di Kupang sekarang, mereka tetap menolak merayakan Natal karena berpikir bahwa dengan merayakan Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam seluruh ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat seluruh ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita menyaksikan cuplikan video dari seorang pendeta Esra Soru ya, yang mana beliau menyebutkan bahwa tentang perayaan hari Natal itu ternyata bukan hari lahir Yesus. Nah, sahabat ikhwan fillah, bagi yang belum tahu, saudara muslim dan juga sahabat-sahabat orang Kristen, ini penting ya kita mengetahuinya agar tidak salah paham. Nah, sahabat ikhwan, mari kita simak cuplikan video seorang pendeta Esra Soru. Shalom, selamat hari Natal buat kita sekalian. Setiap tahun, jikalau mau merayakan Natal, saya selalu membuka session tanya jawab di radio soal Natal. Dan setiap tahun pertanyaan yang mendominasi semua pertanyaan yang masuk adalah sebenarnya kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Ada banyak orang yang mempersoalkan waktu kelahiran Tuhan Yesus. Ada juga yang mempertanyakan bahwa bolehkah orang merayakan Natal pada minggu-minggu Advent? Atau ada juga yang mempertanyakan bolehkah orang merayakan Natal pada bulan Januari? Itu menjadi satu masalah tertentu. Saya melihat juga di Facebook ada memicu begitu banyak diskusi, dan orang-orang dari agama lain, terutama dari Islam, selalu menuntut di mana di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember. Dan itu yang selalu dipersoalkan. Nah, saudara-saudara, saya mau berkata bahwa orang Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember tidak dengan keyakinan atau dengan kepercayaan bahwa Yesus memang lahir pada tanggal 25 Desember 2000-an tahun yang lampau. Nah, karena itu saudara-saudara, lalu mengapa kok kita menetapkan hari Natal itu 25 Desember? Saya kira saya pernah membahas ini panjang lebar di sini. Hanya itu mungkin sudah sekian tahun yang lalu, dan karena itu masih banyak juga yang belum mengerti. Nah, sebenarnya 25 Desember memang tanggal itu ada kaitannya atau hubungannya dengan hari raya kafir. Dan karena itu juga maka gara-gara ada kaitan dengan hari raya kafir, maka sejumlah gereja atau orang Kristen menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja termasuk di Kupang sekarang, mereka tetap menolak merayakan Natal karena berpikir bahwa dengan merayakan Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Tapi saudara, itu menurut saya itu pendapat dari orang-orang yang kurang belajar sejarah. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus. Bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus lahir kapan? Tidak ada orang yang tahu. Ada sejumlah orang dengan memperhitungkan kelahiran Yohanes Pembaptis berdasarkan jadwal bertugasnya Zakaria. Ayat dari Yohanes Pembaptis ini memperkirakan bahwa Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober.
gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah dewa yang disembah oleh hampir dunia kuno pada waktu itu, terutama di Roma. Mereka menyembah Dewa Matahari, dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaksnya ada pada 25 Desember. Karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Dalam Festival Saturnalia ini begitu banyak kegiatan. Puncaknya pada 25 Desember. Dan pada waktu itu di musim dingin menandai munculnya matahari, maka orang-orang kafir itu membawa lilin-lilin lalu membakarnya di pohon-pohon cemara untuk merayakan dewa hari kelahiran Dewa Mitra itu. Itulah terbelakangnya. Lalu saudara, sepanjang abad-abad pertama, kedua, ketiga, kekristenan ditindas oleh pemerintah Romawi dengan sangat-sangat hebat. Tapi kondisi ini berubah pada abad yang keempat ketika Kaisar Konstantin, Kaisar Roma menjadi Kristen. Ini Kaisar pertama dari Romawi yang jadi Kristen. Karena Kaisarnya menjadi Kristen, lalu Kaisar mengumumkan kekristenan itu sebagai agama resmi bagi Imperium Romawi. Dan karena itu saudara, maka Roma resmi menjadi Kristen. Karena Roma resmi menjadi Kristen, Kaisarnya Kristen, masa pegawai-pegawainya non-Kristen? Mereka takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kedudukan. Secara politis tidak bagus kalau mereka tidak Kristen, sedangkan Kaisar sendiri Kristen. Maka pada waktu itu masuklah begitu banyak orang kafir menjadi Kristen. Dan gereja mulai saat itulah gereja dipenuhi oleh orang-orang Kristen KTP, di mana mereka sebenarnya orang kafir, tapi KTP-nya lalu menjadi Kristen. Tapi karena biarpun mereka beragama Kristen, tapi sebenarnya pikirannya masih kafir, hatinya masih kafir. Dan karena itu mereka terikat dengan perayaan Saturnalia. Biarpun hari-hari biasa mereka pergi ke gereja, pada waktu 25 Desember mereka selalu pergi pada Saturnalia Festival untuk merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Ulang seperti itu. Dan saudara-saudara, ini memicu keprihatinan para pemimpin gereja, para bapak-bapak gereja pada waktu itu. Bagaimana orang-orang Kristen ini pada hari-hari biasa ada di gereja, selanjutnya 25 Desember mereka ada pada Festival Saturnalia. Dan karena itu maka biarpun semua khotbah, semua saran-saran, semua nasihat sudah diberikan, mereka tetap 25 Desember pergi menyembah Dewa Matahari. Lalu para pemimpin gereja mencari solusi. Kalau begini ceritanya, kita harus bikin sebuah perayaan tandingan. Dan perayaan tandingannya jangan kasih di tanggal lain. Karena kalau perayaan tandingannya kita bikin di Oktober, nanti Oktober mereka ikut, Desember juga mereka pergi lagi di Saturnalia. Karena itu perayaan tandingan itu harus dibuat bertepatan dengan perayaan Saturnalia. Karena itu di sana mereka merayakan kelahiran Dewa Matahari. Tanggal berapa? 25 Desember. Kalau begitu, gereja harus membuat sebuah perayaan yang bertepatan dengan 25 Desember supaya orang harus memilih apakah tetap ada di gereja atau pergi ke Saturnalia. Jadi 25 Desember ditetapkan bersamaan persis dengan tanggal kelahiran Dewa Matahari. Di sana mereka merayakan apa? Merayakan hari kelahiran. Kalau begitu, di sini juga kita merayakan di gereja, kita merayakan hari kelahiran. Di sana hari kelahiran siapa? Hari kelahiran Dewa Matahari. Tapi kita punya Yesus Kristus yang bukan cuma matahari, tapi dia terang dunia. Kalau begitu, di sini kita membuat perayaan hari kelahiran dan Yesus Kristus terang dunia. Tanggal berapa? Dipaskan 25 Desember. Di sana mereka buat apa? Mereka membawa lilin-lilin dan membakarnya di pohon-pohon cemara, pohon yang hidup sepanjang zaman, sepanjang musim. Musim panas mereka tetap hidup pohon itu, musim dingin tetap hidup. Karena itu disebut sebagai evergreen. Nah, kalau begitu, evergreen yang hidup di musim panas maupun musim dingin selalu hidup. Ini adalah simbol
dari hidup kekal yang tidak pernah berakhir. Dan karena itu orang Kristen juga pasang pohon cemara, lalu mereka pergi juga membakar lilin seperti orang kafir, tapi dengan pengertian bahwa Kristus itu terang dunia yang menerangi semua kegelapan dunia. Karena itu maka semua acara di gereja mirip dengan yang di kafir, tapi isinya diganti. Di sana hari kelahiran Dewa Matahari, di sini hari kelahiran Yesus Kristus terang dunia. Di sana ada pohon cemara, di sini juga ada pohon cemara, lambang hidup yang kekal. Di sana ada pembakaran lilin, di sini juga ada pembakaran lilin. Jadi pas di sana 25 Desember, di sini juga 25 Desember. Jadi saudara-saudara, mengapa Natal ditetapkan 25 Desember? Bukan supaya orang ikut kafir, tapi supaya mencegah orang terlibat di dalam kekafiran Dewa Matahari. Jadi sebenarnya 25 Desember ditetapkan hari Natal bukan dengan perhitungan dan keyakinan bahwa Yesus betul-betul lahir 25 Desember. Nah, sahabat dalam jelajah, sebuah cuplikan video dari seorang pendeta Ezra Soru yang menerangkan bahwa ternyata perayaan Hari Raya Natal atau Hari Natal itu bukanlah kelahiran Yesus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam atau yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka ya, melainkan itu adalah peringatan atas lahirnya Dewa Matahari. Adapun orang-orang Kristen yang merayakan Natalan itu ternyata itu hanya perbandingan untuk menandingi ya, dia bahasakan menandingi bahwa Yesus itu juga besar atau Nabi Isa alaihissalam ya Tuhan, yang dianggap Tuhan oleh mereka itu ya perlu dirayakan pula. Tapi kebanyakan orang Muslim dan juga umat Kristen sendiri meyakini bahwa Hari Raya Natal itu adalah hari kelahiran Yesus alaihissalam atau Nabi Isa atau yang dianggap Tuhan oleh mereka. Jadi sudah jelas ya, banyak pendeta sekarang terbuka bahwa 25 Desember itu bukanlah hari lahirnya Yesus, melainkan itu hari lahirnya Dewa Matahari. Nah, di sini orang-orang Kristen dengan merayakan hari Natal itu, apakah benar itu merayakan Natal tentang ketuhanannya Yesus atau kelahiran Yesus? Inilah jawabannya, bukan sama sekali. Ini bagi kita selaku umat muslim wajib juga diyakini bahwa Nabi Isa alaihi wassalam itu bukan lahir pada 25 Desember. Dan kita tidak diperbolehkan merayakan hari Natal ya. Ulama berpendapat haram hukumnya merayakan hari Natal karena sudah melihat orang-orang Kristen itu merayakan kebanyakan karena meyakini hari lahirnya Yesus, dan dalam zaman sebelumnya itu juga ternyata 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi bahan pelajaran bagi kita, menjadi nambah wawasan bagi kita. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.